Definisi manajemen strategi. Menurut para ahli, David 2011 tanggal 6, seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Michael Porter, sesuatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan berjumlah lebih dari bagian-bagian, dengan demikian ada unsur sinergi di dalamnya. Haji Igor Ansov, analisis yang logis tentang bagaimana perusahaan dapat beradaptasi terhadap lingkungan, baik yang berupa ancaman maupun kesempatan dalam berbagai aktivitas. Welle dan Hanger 2001, seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang memutuskan perusahaan dalam jangka panjang. Fungsi manajemen strategi yaitu menyusun planning strategis, peninjauan atau evaluasi strategis, membuat keputusan strategis, seni untuk mengatur keputusan yang bersifat berdasar dan menyeluruh. Tujuan manajemen strategi: memberikan arah pencapaian tujuan. Manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah dan tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan pengevaluasi keberhasilan. Kemudian, memikirkan kepentingan berbagai pihak, mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya sebuah perusahaan. Selanjutnya, mengantisipasi setiap perusahaan kembali secara merata, memungkinkan secara eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian sehingga dapat memperluas kerangka waktu secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif. Tahap pengembangan perencanaan strategis. Perencanaan keuangan dasar, perencanaan berbasis peramalan, perencanaan strategis atau perencanaan berorientasi keluar, manajemen strategik. Manfaat manajemen strategi: visi strategi yang lebih jelas, fokus yang lebih tajam atas faktor yang penting secara strategis, meningkatkan pemahaman mengenai perubahan lingkungan yang sangat cepat. Unsur dasar dalam proses manajemen strategi bisa dilihat sebagai berikut. Model manajemen strategi. Yang pertama yaitu mengenai scanning lingkungan, sekilas yaitu
terdapat dua macam. Pertama eksternal, itu ada lingkungan sosial dan lingkungan industri. Yang kedua yaitu internal, ada struktur, wewenang, budaya, sumber daya, kompetensi, aset, dan lain sebagainya yang dibahas dalam internal. Proses yang kedua, model yang kedua yaitu formulasi. Formulasi ini terdiri dari misi, lanjut ke tujuan, lanjut ke strategi, lanjut ke kebijakan. Sedangkan model yang ketiga yaitu ada implementasi dari formulasi. Implementasinya yaitu ada program, selanjutnya dilanjutkan dengan budget atau keuangan, dan selanjutnya dengan prosedur. Dan model yang terakhir yaitu setelah formulasi, implementasi yaitu evaluasi. Evaluasi ini yaitu performa suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama yaitu mengenai scanning lingkungan. Tujuannya yaitu untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada dalam perusahaan atau organisasi, sehingga mampu mempunyai kemampuan merespons berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang scanning lingkungan yang pertama yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan industri. Lingkungan sosial itu terdiri dari kekuatan-kekuatan umum yang di lingkungan tempat usahanya berdiri. Sedangkan lingkungan industri yaitu kelompok dalam lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi perusahaan. Lingkungan sosial terjadi yaitu analisis lingkungan sosial, itu ada ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi politik. Ada analisis interest group, ada analisis komunitas, analisis pasar, analisis pesaing, analisis supplier, dan analisis pemerintahan. Dalam kesemuanya itu merupakan pemilihan faktor-faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan industri dipengaruhi oleh adanya potensial entrants, ada pembeli, ada substitutes, ada supplier, dan other stakeholder. Ini terjadi yaitu akan menjadikan adanya persaingan dari dalam dan adanya persaingan antar perusahaan. Scanning lingkungan yang selanjutnya yaitu lingkungan internal. Di sini kami akan membahas tiga, yaitu tentang struktur. Yang pertama tentang struktur, ialah sebuah perusahaan diorganisasikan dalam bentuk komunikasi, kewenangan, dan alur kerja. Selanjutnya budaya, yaitu seperangkat kepercayaan, harapan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan dibagi oleh para anggota organisasi dan diturunkan dari satu generasi karyawan ke generasi lain. Yang ketiga yaitu sumber daya, ialah sebuah aset, kompetensi, proses, keahlian, atau pengetahuan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Formulasi, proses pengembangan rencana jangka panjang untuk mengenai secara efektif kesempatan dan ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang pertama, misi, tujuan atau alasan sebuah perusahaan didirikan. Yang kedua, tujuan, hasil akhir dari sebuah aktivitas direncanakan. Tujuan akan menyatakan apa yang harus dicapai dan kapan. Yang ketiga, kebijakan, pedoman secara garis besar untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, strategi, master plan yang menyeluruh yang memaparkan bagaimana suatu perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Hierarki strategi. Yang pertama, strategi koperasi, arah perusahaan secara keseluruhan dan manajemen usahanya. Yang kedua, strategi bisnis, menekankan pada perbaikan posisi kompetitif dari produk perusahaan atau unitnya. Yang terakhir, strategi fungsional, memaksimalkan produktivitas sumber daya yang dimiliki. Implementasi, proses untuk menempatkan strategi dan kebijakan ke dalam aktivitas melalui pengembangan. Yang pertama, program, pernyataan aktivitas atau langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah rencana. Yang kedua, budget, pernyataan tentang program-program perusahaan dalam bentuk uang atau rupiah. Dan yang terakhir, prosedur,
Sistem yang terdiri dari langkah-langkah atau teknik-teknik yang berkesinambungan yang menjabarkan secara detail bagaimana pelaksanaan suatu tugas tertentu. Evaluasi performa, yaitu proses monitoring atas aktivitas perusahaan dan hasil suatu performa sehingga performa aktual dapat dibandingkan dengan performa yang diinginkan. Gambaran sekilas mengenai proses pengambilan keputusan strategis. Proses manajemen strategi meliputi 1. Menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Proses manajemen strategi yang kedua adalah memahami lingkungan internal dan juga eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk mendapat pengertian atau dapat memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal memiliki dua variabel, yakni peluang atau opportunity dan juga ancaman atau threat. Terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan tugas dan juga lingkungan umum. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness. Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan juga sumber daya. Proses manajemen strategi yang ketiga adalah merumuskan strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis dan juga analisa SWOT. Proses manajemen strategi yang keempat adalah analisa SWOT atau SWOT. SWOT sendiri meliputi 1. Kekuatan atau strength, yang merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara baik atau di atas rata-rata industri. Yang kedua, kelemahan atau weakness, merupakan suatu kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya secara baik dikarenakan sarana dan prasarananya kurang mencukupi. Yang ketiga, peluang atau opportunity, merupakan suatu potensi bisnis atau setiap peluang dan kesempatan menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. Dan analisa SWOT yang keempat adalah ancaman atau threat, merupakan suatu keadaan perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan persaingan yang jika dibiarkan akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan di kemudian hari. Proses manajemen strategi yang kelima adalah mengimplementasikan strategi. Di dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan dan merumuskan tujuan perusahaan tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Tantangan implementasi adalah mengajak para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja penuh kebanggaan dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajemen strategi yang keenam atau yang terakhir yaitu mengevaluasi dan mengawasi strategi. Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses strategi. Pada dasarnya, evaluasi strategi mencakup 3 hal, yaitu 1. Mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung. Yang kedua, mengukur kinerja yang telah dilakukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengambil berbagai tindakan perbaikan. Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan perusahaan dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang.
Contoh implementasi manajemen strategi McDonald's. Yang pertama, misi dari restoran ini yaitu menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Kedua, tujuannya yaitu menjadikan perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia. Selanjutnya, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen. Dan terakhir, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand. Ketiga, strategi. Yang pertama, produk. Membuat paket khusus yang dibuat oleh McDonald's Indonesia sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Selanjutnya, price atau market price yang ditentukan oleh head office Jakarta sesuai dengan daya beli konsumen di mana restoran McDonald's tersebut berada. Selanjutnya, place atau tempat strategis bagi target pasar yang dituju yaitu segmen kaula muda dan keluarga. Dan terakhir, promotion atau promosi advertising melalui above the line yaitu iklan TV. Selanjutnya, kebijakan. People or McDonald's memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawannya dengan image bahwa karyawan akan memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas oleh Hamburger University sebagai perusahaan yang diferensiasikan. McDonald's juga memiliki sistem pelatihan yang sudah teruji. Kedua, proses. Proses penyajian yang diberikan efisien karena menu di produknya seragam, sehingga sangat memudahkan McDonald's dalam memberikan pelayanan yang cepat. Selain menu yang sudah seragam, McDonald's juga menyediakan sistem pemesanan drive-thru, sehingga pelanggan tidak perlu masuk ke dalam restoran untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Karena proses penyajian cepat, maka drive-thru ini pun dapat berlangsung dengan lancar. Ketiga, partnership. McDonald's juga bekerja sama dengan pemasok minuman seperti Coca-Cola Company, dan kini bekerja sama dengan Rexo Group atau produsen teh botol Sosro. Dan terakhir, physical evidence. McDonald's memastikan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua karyawan sebagai prioritas utama bagi McDonald's. McDonald's juga memiliki program-program keselamatan kerja di tempat untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang tinggi dan prosedur yang jelas dan diperkuat dikomunikasikan sehari-hari. Program yang pertama, bekerjasama dengan Bluebird dalam memberikan pelayanan dan keuntungan ekstra bagi konsumen dan pengemudi. Kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem drive-thru. Ketiga, program magang untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Keempat, bekerja sama dengan Coca-Cola Company dan Teh Sosro. Dan kelima, mendirikan RMHC, Yayasan Nirlaba yang secara hukum terpisah dengan McDonald's dengan tujuan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan terakhir, budget, yaitu menyiapkan budget untuk setiap program yang akan dilaksanakan. Prosedur ordering system melakukan pemesanan bahan baku yang dibutuhkan oleh store setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Scheduling system melakukan pembuatan jadwal karyawan setiap harinya. Training system melakukan training terhadap karyawan baru. Payroll system melakukan penghitungan gaji karyawan per 2 minggu. Welfare system bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan. Maintenance and repair system melakukan pengecekan terhadap alat-alat equipment yang ada di dalam restoran. Local store marketing system bertanggung jawab atas mutu dan kualitas tinggi yang diharapkan akan meningkatkan sales penjualan produk yang dihasilkan oleh McD. Analisis SWOT. Strength. Pertama,
McDonald mempunyai a strong global presence dengan kompetitor domestik terdekat yang hanya berukuran separuhnya. McDonald merupakan pemimpin pasar atau marketing leader baik secara domestik maupun internasional. Outlet perusahaan ditempatkan di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. Adanya pengakuan atas merek brand recogniting. Kesuksesan dalam periklanannya seperti adanya kata I'm loving it dalam setiap pemasarannya. Adanya sistem delivery order yang mudah digunakan oleh konsumennya, yaitu dengan menelpon 14045. Vagueness, harga yang kurang kompetitif sehingga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. McD hanya menjual produk-produk yang bersifat junk food yang dinilai oleh sebagian besar masyarakat kurang baik untuk kesehatan. Sebagian besar produk-produk yang ditawarkan oleh McD berbahan dasar ayam, di mana bahwa ayam atau unggas itu adalah hewan yang rawan terkena penyakit yang membahayakan manusia yang mengkonsumsinya. Namun karena banyaknya kompetitor menyebabkan McDonald hanya menguasai sedikit pangsa pasar. Opportunities. Perusahaan dapat melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan dan juga menambah fitur-fitur dalam pelayanan, merubah tren kebiasaan makan ke arah makan yang lebih sehat, mengembangkan secara terus-menerus pangsa pasar terutama untuk generasi muda dan kelompok yang telah berumur, membuka Hamburger University untuk perspektif manajer dan pekerjaan yang unggul, serta meningkatkan kualitas pekerja secara keseluruhan. Penggunaan teknologi untuk mempengaruhi strategi pendapatan. Trade. Industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Persamaan strategi dengan perusahaan. Adanya tekanan dari beberapa pihak yang mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Adanya ancaman dari kompetitor lokal di negara yang berbeda-beda.